Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Para alim ulama yang kami muliakan, Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat dan jajarannya yang insya Allah dimuliakan Allah, jamaah, ibu-ibu sekalian serta bapak-bapak dan adik-adik yang insya Allah hadir pada malam ini. Mudah-mudahan dari semua jamaah yang masuk dan hadir di masjid ini pada malam ini mendapatkan keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu ada yang di belakang, jangan disuruh ngumpul, ya. Kalau ngumpul itu lain cerita. Ya. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semakin banyak karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin besar nilai-nilai ketakwaan dan kecintaan kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin. Salawat beriring salam tentu jangan pernah lupa dan mengikuti ajaran beliau. Kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi? Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setiap Jumat kita baca terus, Pak. Bahkan ini menjadi rukun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya saja berselawat kepada Nabi, apalagi kita umat pengikutnya di akhir zaman. Pertanyaan kita, bagaimana Allah berselawat kepada Nabi? Bukankah Nabi Muhammad itu manusia, makhluk yang Allah ciptakan, makhluk yang Allah hidupkan, makhluk yang Allah matikan dan dibangkitkan nanti? Masa Tuhan ciptakan Muhammad harus berselawat kepada Nabi? Coba ya, coba. Allah berselawat kepada Nabi, memuji Nabi Muhammad di hadapan seluruh para makhluk, termasuk malaikat dan makhluk yang lain, bahwa Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia diciptakan. Saking mulianya, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa Nabi Muhammad itu yang dulu, yang sekarang, bahkan yang akan datang telah mendapat jaminan ampun. Itu saking mulianya, Pak. Ya, Bu ya. Kemudian selawatnya para malaikat kepada Nabi. Bagaimana selawat para malaikat? Selawat malaikat kepada Nabi mendoakan Nabi Muhammad serta mendoakan para pengikut Nabi Muhammad termasuk kita agar terhindar dari perbuatan maksiat dan selalu dekat kepada Allah. Malaikat berdoa. Kemudian selawatnya kita sebagai umat di akhir zaman yang cinta kepada Rasul Muhammad. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan
Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu kali kita bersalawat kepada Nabi, 10 kali dibalas salawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali kita bersalawat kepada Nabi, 10 dosa diampuni yang ada pada diri kita. 10 kali kita bersalawat kepada Nabi, 10 kebaikan amal ibadah ditambahkan oleh Allah dan diampuni dosa kita 10 kali oleh Allah. Ya Bu ya. Bahkan setiap kali beribadah kepada Allah, termasuk ibadah sholat, termasuk majelis kegiatan dakwah, tanpa diawali kita bersalawat kepada Nabi, tidak ada nilai ibadahnya. Makanya kalau orang berdoa, amin amin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib Syairin, diiringi lagi dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tanpa dimasukkan unsur bersalawat kepada Nabi, biar panjang dari sore sampai pagi doanya tetap tidak diijabah oleh Allah. Bu, ngantuk belum? Masih ingat dulu amalan yang saya ajarkan? 23 Maret di masjid ini Isra wal Mi'raj. Dulu kita ajarkan sebelum masuk ke masjid 3 amalan. Bagaimana amalannya supaya iblis tidak masuk ke masjid? Masih ingat tidak? Pertama baca ta'awuz 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Beristighfar kepada Allah 3 kali, astaghfirullahalazim. Berselawat kepada Nabi 3 kali, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melangkahkan kaki masuk ke masjid dengan dakwah. Insya Allah setannya cuma batas pagar. Nah yang tidak baca, setannya masuk. Duduk di belakang main HP, itu setannya ikut. Duduk di belakang senyum-senyum sendiri, main TikTok. Zaman sekarang mengalami kemajuan, Bu. Dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang yang kita rasakan sekarang ini. Dari zaman Siti Nurbaya sampai kepada Siti Badriah zaman sekarang. Ya, hati-hati dengan media kita sekarang ini. Maaf sedikit terganggu kita suara saya karena selalu diberumumkan. Sahabat besok di Masjid An-Nur, Sabtu malam minggu di Kota Pagar Alam. Pertama saya mohon maaf Pak Kades. Seharusnya memang harus lebih banyak membina di sini, tapi karena Covid masuk 24 Maret lockdown, kita dihentikan semua sendi-sendi kehidupan. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita cerita maulid saja. Dari tahun ke tahun selalu diingati dan kita ingatkan. Tidak ada yang terlewatkan, apakah lupa ataupun tidak. Orang tua bilang, guru kita pernah berkata, semakin banyak kita belajar, bukan semakin pintar, tapi semakin banyak lupanya. Betul atau benar? Semakin banyak kita belajar, bukan semakin pintar, tapi semakin banyak lupa. Kalau orang semakin hari semakin belajar berkata dia menjadi orang yang pintar, itu bodoh, Pak. Orang itu semakin banyak belajar, semakin tawadu, sama seperti padi, semakin berisi, semakin nunduk. Itu yang mulia. Jadi bagaimana supaya tidak lupa? Kita buka kembali pelajaran-pelajaran lama kita yang masa lampau. Kehidupan bangsa sebelum Islam masuk, lahirnya Nabi Muhammad, kehidupan semenanjung Arabia dikenal dengan bangsa jahiliyah, dikenal dengan bangsa kebodohan. Eropa belum dikenal orang, Arabia belum juga dikenal orang. Kehidupan bangsa Arab ketika itu sungguh sangat jahiliyah. Kita kenal di dalam sejarah yang kaya bikin patung dari emas, dibawa di rumah disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perak, dibawa di rumah disembah.
Yang miskin bikin patung dari gendum, digoreng seperti Tuhan, kemudian disembah, perut lapar dimakan. Itu kehidupan bangsa jahiliyah ketika Islam belum masuk. Ayo adik-adikku, kita belajar sejarah. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 1000 tahun. Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun. Jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim 1000 tahun. Jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 700 tahun. Jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa, Nabi yang ke-25, 600 tahun. Bukan 600 tahun, 1500 tahun. Jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa masa kerasulan itu 1500 tahun. Jarak kehidupan Nabi Isa alaihissalam dan kemudian lahir Nabi Muhammad 600 tahun. Ingat tidak? Ingat tidak? Dah, kita ulang. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 1000 tahun. Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim 1000 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Isa 1500 tahun. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun jarak kehidupan Rasulnya. Artinya ketika Nabi Isa wafat, masa kekosongan Nabi ketika itu 600 tahun. Saya mau tanya, Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 12 apa, Bu? 12 lahir Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah. Itu yang ingat kita ya. Nabi Muhammad di dalam sejarah dilahirkan pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah. Siapa yang ingat kalau masukinya berapa? Supaya tahu kehitungannya. Tadi Nabi Musa dengan Nabi Isa 1500 tahun. Ya, jaraknya. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun. Kalau Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah, tahun Masehinya tanggal 20 April 571 Masehi. Ingat tidak? 20 April 571 Masehi. 2020 dikurang 571 Masehi, berapa tahun Nabi Muhammad telah wafat? 1450 tahun. Artinya masa kepemimpinan Rasul hingga ke kita akhir zaman sekarang lebih kurang 1450 tahun. Sedangkan Nabi Musa dan Nabi Isa jaraknya 1500 tahun. Masih lama Nabi Musa. Apa tidak? Nah, itu kehidupan. Kemudian Nabi Muhammad kita kenal di dalam sejarah Islam, orang yang masa kecilnya telah yatim piatu, ditinggal ayah, ditinggal ibu. Kenapa Allah jadikan Nabi Muhammad menjadi orang yang yatim piatu? Supaya dijaga oleh Allah. Nabi Muhammad tidak sempat durhaka kepada ibu dan bapaknya. Itu yang pertama. Ya. Singkat cerita, Nabi Muhammad usia 25 tahun menikah dengan Khadijah 40 tahun. Betul apa benar? Betul apa benar? Nabi menikah umur berapa, Bu? 25. Khadijah umur berapa? 40 tahun. Tidak ada remaja mau nikah sekarang, Pak. 25 laki-laki, 40 perempuan. Usianya maksudnya. Jangan 20. Tapi kaya. Dah, aku tidak akan cerita yang itu. Sudah malah kita mungkin belajarnya. Aku jelaskan ini. Ada 4 yang dikenal di dalam sejarah Islam. Kita kenal dengan Ummul Mukmin.
ibu yang dijamin masuk surga di alam dunia ini dari seluruh jagat dunia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Ummul Mukmin, ibu yang dijamin masuk surga hanya 4 orang. Catat baik-baik. Belum meninggal sudah dijamin masuk surga. Mau bu masuk surga tidak? Mau tidak? Ngajak suami tidak? Nah, ada 4 wanita yang dijamin oleh Allah masuk surga. Kalau ibu mau masuk surga, dengarkan baik-baik 4 ini. Yang pertama, Maryam binti Imran. Yang kedua, Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga, Fatimah Az-Zahra, istri dari Ali bin Abi Thalib, putri bungsu dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Asia, istri dari raja yang sangat kasar, Fir'aun. 4 wanita ini yang dijamin masuk surga oleh Allah. Apal tidak bu? Ibu yang belakang masih ngantuk? Nah, kita dengarkan baik-baik. Nanti materinya untuk bapak-bapak. Sekarang ibu-ibu dulu. Ada 4 wanita yang dikenal di dalam Islam, namanya Ummul Mukmin, ibu dari orang-orang Islam yang ada di alam dunia yang dijamin masuk surga. Pertama, Maryam binti Imran. Siapa Maryam binti Imran? Siapa? Ibunya siapa? Ibu Nabi Isa alaihissalam. Kenapa dijamin oleh Allah masuk surga? Maryam binti Imran ini seorang wanita yang suci. Bayangkan, seorang gadis yang suci hamil tanpa suami. Bayangkan bu, kalau hamil tanpa suami, bagaimana fitnahan masyarakat, bagaimana hinaan masyarakat. Tapi karena Maryam binti Imran orang yang dekat dan beriman kepada Allah, dia senantiasa yakin Allah yang memujinya memberikan kandungan ini. Dikucilkan, diusir dia dari kampung halamannya menyendiri. Hamil mengandung Nabi Isa alaihissalam. Bisa ibu bayangkan tidak? Punya suami tidak, punya pacar tidak, hamil kira-kira. Dan di zaman sekarang banyak Maryam yang lahir. Apalagi dengan kecanggihan teknologi yang selalu menggoda anak-anak kita sekarang ini. Kita kaji ulang saja. Dulu akibat kecanggihan zaman dan teknologi, kalau orang tua tidak mempelajari dan mengajarkan nilai-nilai keagama kepada anak-anak kita, hancur pak. Coba ibu ingat tahun 60, ibu-ibu itu kalau pakai baju dulu pak, lengannya batas ini. Betul tak bu? Itu tahun 60-an. Berkembang zaman semakin canggih, mulai putus naik dikit dengan baju kaum pemudi kita ini. Betul apa benar? Masuk tahun 90-an, lihat di kota-kota besar tidak lagi memakai busana yang Islam. Tinggal satu talinya di sini pak. Itu kaum pemudi kita. Masuk tahun 2020 tidak usah jauh-jauh ke Palembang saja. Masuk ke IP, masuk ke IP, masuk ke mall, masuk ke OPI, Jakabaring. Bukan lagi putus talinya di sini bu. Tinggal seperti ini pakaian kaum pemudi kita. Nyangkut baik. Betul apa benar? Tidak ada rasa malu. Manusia ini kalau sudah kehilangan rasa malu, tidak ada yang mengingat Allah lagi. Pakai baju rok ketat, sepat ketat. Betul lah? Rok ketat, sepat ketat, baju ketat, bingung Ustaz pak. Dilihat dosa, tidak dilihat rugi. Ya kan? Itu pakaian mengalami kemajuan. Inilah karena anak-anak kita di sekolah tidak diajarkan oleh guru-guru matematik kita bagaimana cara berhitung dengan benar. Sudah
Sudah diajari kalau berkali itu seperti ini, kalau bertambah seperti ini, kalau berkurang seperti ini, supaya anak-anak pemudi kalau beli baju jangan salah ukuran. Sudah tahu kita SMA beli baju ke pasar ukuran anak SMP, enggak nyambung. Ya, ini hilang rasa malu. Pakai baju yang ketat, sepan ketat, ya. Pakai sepan yang ketat, semuanya ketat, kelihatan. Lewat pinggir jalan banyak anak-anak pemuda laki-laki diledek. Ketika diledek oleh anak lelaki, oh cantiknya kau pakai baju yang ketat. Dia berkata, mengatakan lelaki pinggir jalan, dasar laki-laki mata keranjang. Dia tidak sadar padahal dia yang telanjang. Rambut pirang pula. Ya, itu pakaian. Sekarang lagu mengalami kemajuan. Kita nostalgia saja ibu-ibu sekalian. Tahun 60-an lagu bukan seperti zaman sekarang canggihnya. Anak-anak kita main TikTok. Tahun 60 lagu kita ingat. Mulanya biasa-biasa saja, kita saling bergandeng tangan. Betul atau tidak? Dalam tahun 60-an maju lagi, lagu mengalami kemajuan dari mulanya biasa-biasa saja, cubit-cubitan, oh senggol-senggolan. Ya Pak ya. Semakin hari semakin mengalami kemajuan. Dari mulanya biasa-biasa saja, cubit-cubitan dan senggol-senggolan. 1,5 juta saja aku melamar dia. Kalau sudah harga 1,5 juta saja dia lamar, tergoda oleh lagu Pepi Vera. Kamu pilih yang mana, atas. Betul apa? Kamu suka yang mana, bawah. Kalau saya punya usul yang tengah-tengah saja. Itu lagu mengalami kemajuan. Artinya bagaimana? Kalau anak-anak kita kaum pemudi tidak dibekali dengan nilai agama, orang tua tidak mengingatkan dan mengajarkan, dengan harga 1,5 juta saja diberikan kehormatan mana yang dia suka, tergoda oleh iklan minyak kayu putih buat anak coba-coba. Kalau sudah buat anak dengan coba-coba, hamil sebelum memasuki ambang pintu pernikahan tanpa suami, lahirlah Maryam di era yang baru, Pak. Ya Bu ya. Itu wanita yang pertama dijamin masuk surga. Yang kedua, wanita yang dijamin masuk surga, Khadijah binti Khuwailid, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan Khadijah ini orang yang dijamin masuk surga? Apa Bu? Pertama, Khadijah di dalam sejarah Islam orang yang pertama kali beriman kepada Nabi dan kepada Allah, orang yang pertama kali masuk Islam. Ayo adik-adikku sekalian, kita berhitung. Ada 5 di dalam sejarah Islam orang yang masuk agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasul. Pertama, Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, orang yang masuk di dalam Islam, Zaid bin Harithah. Yang ketiga, Abu Bakar Siddiq. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, Bilal bin Rabah. 5 orang ini yang pertama kali masuk di dalam Islam, baru diikuti oleh para sahabat dan sahabat-sahabat yang lainnya lagi. Itu kemuliaan Khadijah yang pertama. Yang kedua, kemuliaan Khadijah, dia menikah dengan Nabi Muhammad, orang yang kaya, pengusaha kaya ketika itu. Kayanya tidak ketulungan. Ketika dia menikah dengan Nabi Muhammad, seluruh harta kekayaannya habis, dibawa mendorong memperjuangkan Nabi di dalam menyampaikan syiar dan ajaran agama. Jatuh miskin, kaya kemudian jatuh miskin. Perasaan naluri seorang wanita, seorang manusia yang dulunya kaya kemudian jatuh miskin, agak sedikit rasa kesal. Maka
Makanya kata Imam Ali, ka'adal faqru ayyakuna kufran. Kadang-kadang kemiskinan itu bisa membawa manusia kepada kekafiran. Betul apa betul, Bu? Ka'adal faqru ayyakuna kufran. Kadang-kadang kemiskinan bisa membawa manusia kepada kekafiran. Kita ini kadang-kadang kalau miskin ingat dengan Tuhan. Betul apa benar? Tapi kalau kaya lupa dengan Tuhan, Pak. Banyak orang-orang yang lupa dengan Tuhan, baru pakai mobil tutup kaca lalu dengan gitu. Ya. Nah, Khadijah orang yang kaya jatuh miskin. Suatu hari ketika hartanya habis berjuang di jalan Allah, ada sedikit rasa kesal dengan suaminya Muhammad Rasulullah. Dia berkata, "Ya suamiku, aku menikah denganmu, hartaku begitu banyak. Kuhabiskan berjuang untuk berjuang memperjuangkan agama Allah. Tapi sampai hari ini dakwah yang disampaikan oleh Nabi mengajak umat manusia beriman kepada Allah justru tidak banyak dan dilempari Nabi oleh kotoran onta dan kerikil-kerikil batu." Ada rasa penyesalan di dalam hati Khadijah. Tapi suaminya Muhammad tahu kekesalan ini. Akhirnya diajaklah Khadijah ini pergi. Diajak pergi di sekitar lereng gunung Jabal Uhud. Khadijah berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, kenapa engkau ajak aku di sini?" Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikan gunung Jabal Uhud dan batu yang ada di sini jadi emas." Jadi emas batu itu, Pak. Ketika dia jadi emas, Khadijah bertanya kepada suaminya Muhammad, "Ya Rasulullah, untuk apa kau berdoa kepada Allah gunung Jabal Uhud dan batu ini jadi emas?" "Aku berdoa kepada Allah," kata Nabi, "semua batu yang ada di lereng gunung Jabal Uhud ini jadi emas sebagai pengganti hartamu yang kuhabiskan di jalan Allah. Ambillah semua emas yang ada di gunung ini." Tersenyum dan terdiam Khadijah. "Lalu untuk apa?" kata Khadijah kepada Muhammad, "Ambillah sebagai pengganti semua harta yang kau habiskan di jalan Allah. Tapi mulai hari ini kau kuceraikan," kata Nabi. Ibu pilih mana? Pilih harta atau pilih cerai? Kira-kira, Bu? Adik-adik, dulunya kaya jatuh miskin, kemudian suaminya berdoa kepada Allah diganti dengan gunung emas, dikasihkan emas itu tapi dicerai oleh suaminya. Milih mana, Bu? Milih mana? Istilah anak muda sekarang di medsos, kalau suami kerja, istri belanja. Betul apa benar, Bu? Kalau suami kerja, istri belanja. Kalau suaminya nganggur, istri kabur. Itu media, Pak. Ya. Ketika dikatakan oleh Nabi Muhammad, "Kau ambil semua batu yang jadi emas, tapi mulai hari ini kau ceraikan." Berpikirlah Khadijah dengan nilai-nilai keimanan dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Dia berkata dengan nada yang lembut dari hati, "Bang, apa artinya intan dan permata tanpa kau di sisiku?" Nah, itu Khadijah, wanita yang kedua. Wanita yang ketiga, siapa yang dijamin masuk surga? Wanita yang ketiga, Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Rasulullah, istri dari Ali bin Abi Thalib. Apa kemuliaan Khadijah ini? Pertama, Fatimah Az-Zahranya apa kemuliaannya? Pertama, di dalam sejarah Islam, satu-satunya wanita yang ada di alam dunia ini yang tidak pernah datang bulan sama sekali. Suci terus. Yang kedua, setelah ibunya meninggal, Khadijah meninggal, dia menggantikan peran ibunya, membantu suaminya atau ayahnya Rasulullah di dalam mengurusi kehidupan Rasulullah. Kesetiaan Fatimah Az-Zahra kepada ayahnya menggantikan peran ibunya. Dan yang ketiga, satu-satunya anak dari Rasulullah SAW yang menyaksikan Rasulullah akan wafat
dan membuka pintu rumah Siti Israil masuk menjemput Rasulullah Muhammad SAW. Itu kemuliaan Fatimah Az-Zahra. Yang keempat siapa lagi tadi? Siapa? Aisyah. Lain dari bukan Aisyah ya. Aisyah, istri dari Raja Fir'aun yang sangat durhaka kepada Allah. Fir'aun itu seorang raja yang memproklamirkan dirinya, Ana Rabbukumul A'la, saya Tuhanmu. Bayangkan Pak, manusia sudah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi Aisyah, seorang wanita yang cantik, walaupun suaminya durhaka kepada Allah, sangat sombong dan angkuh, dia tetap sabar dan beriman kepada Allah. Dia besarkan Nabi Musa alaihissalam, dididik dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Bu, kalau suaminya raja tapi kasar, ibu sabar tidak kira-kira? Sabar tidak? Mau tidak suaminya seperti Fir'aun? Nah, kemuliaan Aisyah, dia seorang wanita yang cantik, yang soleha, dan selalu menjaga nilai-nilai kesucian dan bertanggung jawab mendidik dan membesarkan Nabi Musa alaihissalam. Walaupun Fir'aun sebagai seorang suami yang sangat kasar dan memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, dia tetap sabar, berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungi aku, kata Aisyah ini, dari kejahatan suamiku Raja Fir'aun ini, dan aku tetap cinta dan bertakwa beriman kepadamu ya Allah. Itu doanya. Makanya di dalam sejarah Rasulullah bersabda, inilah kemuliaan seorang wanita. An-nisa'u imadul bilad, iza soluhat soluhat bilad, fa iza fasadat fasadat bilad. Wanita tiang negara, baik wanita, baik negara. Hancur wanita, hancur negara ini. Betul atau benar? Kalau wanita suci, dia akan melahirkan anak-anak yang besar. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Dia seorang nabi, kemudian lahir putranya Kalam yang durhaka kepada Allah. Kenapa? Karena istrinya tidak mau beriman kepada Allah. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam dibesarkan oleh Aisyah, istri dari Fir'aun. Walaupun dia sang suaminya kafir kepada Allah, karena istrinya beriman kepada Allah, lahir anak-anak yang sangat soleh kepada Allah. Jadi kalau ibu-ibu itu menjaga kesucian dan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, walaupun suaminya insya Allah kafir dan durhaka, tetap akan melahirkan generasi yang baik. Bu, ngantuk? Ya, jam 9 kurang 10 menit. Sampai sini kita beri peluang 2 pertanyaan saja dulu Pak. Ya, kita kasih waktu 15 menit lagi baru kita tutup ya. Silakan Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita diberi waktu sambil berpikir untuk bertanya. Tanyakan tentang apa yang Pak Ustaz ya, asal berhubungan dengan Islam, tentang kehidupan Islam. Kami buka dulu untuk satu orang dulu bertanya. Ada ibu-ibu, bapak? Ini pertanyaan. Bukan masalah akhirat nanti, yang lain-lain pun boleh, kata Pak Ustaz tadi. Silakan Bu. Maju ya dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak Ustaz, yang saya ingin tanyakan, bagaimana kalau sholat itu sudah sholat, waktu itu lalu sholat, baru kami kan tidak di kebun kan,
Jadi kenapa ini waktunya sampai dulu bicaranya masa ini dan aku salah waktu sholat ini ruku baru azan bagaimana Pak caranya? Yang lain tambah satu lagi. Masalah yang lain, ini perasaan gua pernah ini sekali ditanyakan. Ada lagi yang lain? Aku juga waktu paling mandu acara yang gua pernah ditanyakan seperti ini. Masalah yang lain, bro, Pak? Mana itu? Pak Kadus, nggak tahu kan? Misalnya, ini Pak Ustaz, kami persilakan untuk dijawab dulu Pak Ustaz. Mungkin kalau pikir dulu Bapak Ibu ini. Jadi bagaimana kata Ibu ini kalau kita melaksanakan sholat tidak tepat pada waktunya atau sebelum mendahului dari waktu azan. Kami persilakan. Ibu lahir tahun berapa, Bu? Usia berapa sekarang? 63. Tahun 60-an dulu. Belum zaman TikTok. Jadi banyak lupanya. Kalau sekarang anak-anak kita zaman milenial canggih kalau. Pertanyaannya, bagaimana kalau sholat tadi kita kerjakan, tapi karena kita ada rasa keraguan, ya, ada rasa keraguan tentang waktu. Sholat sudah dikerjakan, tapi dalam perasaan sudah masuk belum. Begitu sholat, maaf ngomong, usai sholat azan baru terdengar, kira-kira seperti itu. Ya, di dalam ilmu fikih, sesuatu yang dikerjakan karena kelupaan dan ketidaktahuan itu namanya ma'fu anhu, dimaafkan. Ya Bapak, dimaafkan. Sesuatu yang dikerjakan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk ibadah, tanpa kita sadari lupa atau keraguan-raguan, maka itu bentuknya dimaafkan. Cuma sekali. Yang dimaafkan sampai 3 kali itu lagu, Bu. Hari ini lewat, becek, nyampak, wajar, tidak tahu. Besok lewat lagi di tempat yang sama, campak lagi. Itu bodoh namanya. Ya, kalau sekali yang dimaafkan. Kalau sudah 2 kali, itu disengaja namanya. Ya. Jadi sesuatu yang dikerjakan boleh jadi karena lupa atau ketidaktahuan tentang waktu, karena ragu tidak bawa jam dan sebagainya. Tiba-tiba selesai sholat azan baru terdengar. Itu namanya ma'fu anhu. Innallaha la ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah Maha mengetahui apa yang terdekat dan tersembunyi di dalam hati manusia itu sendiri. Silakan, masih ada Pak? Kita sampai jam 9.15. Adik-adik masih sibuk main TikTok di belakang. Sambil minum Pak Ustaz, setelah belum break sebentar ya, sambil nanya bapak ibu di kalau ada yang bertanya ini. Atau ada nanti kalau aku bertanya sedikit. Ini Pak Ustaz yang akan bertanya ini masalah waktu juga ini. Waktu habis azan untuk maghrib sampai ke maghrib, apakah boleh kita melakukan sholat sunat lagi sebelum antara azan masuk ke sholat maghrib? Sunat apa itu? Apa sunat? Tahiyatul masjid kabaran sebelum memasuki maghrib. Ya, kita kaji ulang saja, Bu.
Ada sholat sunnah mengikuti sholat 5 waktu, sholat wajib. Namanya sholat apa Pak? Qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah. Qobliyah artinya sebelum, qobl dalam bahasa Arab di lughatil Arabiyah. Ba'diyah artinya sesudah. Ya. Ba'diyah artinya sesudah. Qobliyah itu start. Ba'diyah finish. Ya. Ada sholat sunnah yang mengikuti sholat 5 waktu atau sholat wajib, tapi ada yang tidak dikerjakan setelah. Ini kita kaji ulang saja. Ada yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat maghrib, ada yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat isya, dan ada yang dikerjakan sebelum sholat subuh dan tidak ada setelah subuh. Ada yang dikerjakan sebelum zuhur dan sesudah zuhur, dan ada yang dikerjakan sebelum asar dan tidak ada setelah asar. Jelas Pak? Ya. Kenapa ini tidak dibolehkan? Ijtihad para ulama fikih sepakat tidak ada setelah sholat subuh dan tidak ada semenjelang maghrib atau antara asar dan maghrib. Dikhawatirkan umatku akan menyembah matahari. Itu terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ada lagi sebagian ulama berpendapat boleh dikerjakan qobliyah sebelum sholat maghrib, tapi kemayoritas para ulama yang masyhur tidak mensunahkan karena waktu maghrib aja. Tapi kesepakatan para ulama tidak ada setelah sholat subuh dan tidak ada setelah sholat asar. Yang lainnya boleh. Jelas. Aduh, masalah. Terima kasih Pak Ustaz telah jelas bahwa yang dimaksud ini ada di antara kami ini mungkin belum paham Pak Ustaz. Jadi hal-hal yang itu kan sepatutnya ditanyakan. Kami persilakan dibuka lagi untuk pertanyaan berikutnya. Kami persilakan. Lanjut. Jadi suatu sholat sesudah asar, jadi kami masuk masjid. Dan juga kami sholat tahiyatul masjid. Itu kan. Oh, jadi Pak Ustaz ini sebelum sesudah asar harus memasuki masjid untuk menunggu sholat maghrib. Nah, itu sholat menghadap atau menghormati rumah Allah, tahiyatul masjid. Sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah yang kita sampaikan tadi mengikuti sholat 5 waktu yang tidak ada setelah sholat subuh dan tidak ada setelah sholat asar. Kalau kita masuk masjid menjelang sholat maghrib, sholat sunnah 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid itu disunahkan, tidak menjadi masalah. Karena dia niatnya mengagungkan masjid. Ya. Enggak, aku buka memori sebentar. Di dalam hadis Imam Bukhari wal Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dari Abu Hurairah diriwayatkan Rasulullah bersabda, sab'atun yuziluhumullah yaumal qiyamah fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang yang mendapat naungan dan pertolongan di hari kiamat nanti. Salah satunya sadikun, salah satunya rajulun qalbahu mu'allaqu fil masjid. Orang yang hatinya gemar ingin memakmurkan masjid. Salah satu rangkaiannya memakmurkan masjid tidak hanya diisi dengan kegiatan masjid, tetapi sholat sunnah di dalam masjid pun itu menjadi bagian daripada memakmurkan masjid. Salah bagian daripada orang yang mendapat pertolongan. Makanya Bu, sholat yang lebih baik itu berjamaah di masjid. Kalau laki-laki di rumah atau di masjid?
Bu, lebih utama di mana? Di masjid. Kalau wanita lebih utama di rumah atau di masjid? Di rumah. Artinya bukan tidak boleh sholat di masjid. Jangan jadi alasan pula. Lebih utama tidak sholat berjamaah di masjid. Banyak wanita yang tidak mau datang ke masjid. Kalau seorang suami kita lebih banyak sholat di rumah ketimbang di masjid, artinya suami kita menjadi suami yang soleha, tidak soleh lagi. Ya, ya, betul ada Pak? Aduh, mau Pak ini tuh, mumpung ada kesempatan. Kita ini sulit lama oke, pengen ngadakan acara pertemuan seperti ini. Mumpung ada kesempatan nggak bertanya. Kage raja bagi, ini dapat tanya kan, aku kelupaan. Nah, mumpung ada ini silakan. Pak Margot, kasih tanya kan? Kalau zaman nutus bentuk yang indah, nah kalau mau kan, bro masalah bro. Mama, kata lagi, hah? B, lalu kelar. Ya, tapi kembalikan lagi ke Pastakar, katanya bertanya. Sekarang giliran saya yang tanya. Satu untuk pemudi, satunya untuk ibu-ibu. Ya, yang bisa jawab 25.000. Ingat ke pemudi dulu. Sebutkan tanggal berapa Nabi Muhammad dilahirkan, baik mengikuti kalender di dalam sejarah yang tahunnya tahun gajah dan tahun Masehi. Yang bisa ke tangan. Artinya tidak dengar tadi. Ada yang bisa angkat tangan? Nih, tuh yang dekat jendela. Maju. Sebutkan tanggal berapa Nabi Muhammad dilahirkan. Dua versi tadi, gajah dan Masehi. Nah, yang kita lihat dulu tuh. Nah, ibu kalau kata ibu sini, ini ibu. Maju. Maju lalu. Ya, oke. Dah, lah ketentuan yang ini. Kaji soal lain ya. Lahir Nabi kita tanggalnya 12 Senin 12 aku. 12 aku. Senin tahun gajah Rabiul Awal 420 1 April bulannya 571 Masehi. Betul apa benar? Betul. Nah, kita nyusul ya. Satu lagi untuk yang putri tadi ketinggalan. Sebutkan 4 nama wanita yang dikenal di dalam sejarah Islam yang diberi gelar Ummul Mukmin, yang dijamin masuk surga Allah. Ayo. Nah, maju. Tolong dicatat tadi yang sudah jawab namanya ya. Ayo. Sebutkan 4 wanita yang dijamin masuk surga oleh Allah, yang dikenal di dalam sejarah Islam Ummul Mukmin. Ya, maju. Ya silakan, siapa nih? Hah? Maju dikit. Gak apa-apa. Banyak nih bro, boleh bro. Baca apa nih pakai? Baca TikTok kan lagi. Yuk.
tahu ya yang terakhirnya bininya Firaun yang terakhirnya. Yang terakhirnya istri Firaun. Siapa namanya? Rahasia. Yang bahasanya ada? Bu, aja bu. Siapa? Empat. Maju. Yang pertama siapa? Siti Badriah. Bukan, Ainul Daratista. Bukan, ya? Ya, silakan. Kalau nyanyi gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nyanyi. Yang pertama Khadijah, Ustaz. Yang kedua Khadijah, Asia. Lengkap. Siapa? Nah, kita bantu Khadijah binti Khuwailid. Nah, tiganya lagi siapa? Asia, Siti Maryam, Siti Fatimah, Maryam. Ini kan jelas ini. Siapa tahu Maryam yang tetangga sebelah ini. Dari hal intinya kan. Nanti Ustaz ini sebelum MC berikan kepada Ustaz pasti kalau Ustaz ini. Maryam tetangga sebelah ini. Nah, itu. Ada yang pelengkap lagi yang lebih tahu? Ya. Silakan, berada ya, silakan. Yakin aku ini limanya gitu saja. Ayo. Ibu Sufika. Walau. Aduh, siapa? Ayo. Ya, silakan Bu. Ya. Ayo Bu, lah ya. Ayo Bu, ayo. Yuk. Gak apa-apa. Sampai. Masuk TV, Bu. Secara langsung. Tidak kedengaran Bu, maju sini Bu. Nah, awak pelangga ibu ini, pakai Muslim, kita pakai UNC, apa tuh Bu? Itu lah. Nah, orang panjang, apa ini malu Bu? Ayo. Yang lain masih ada? Masih ada yang nak cukup? Jangan nunjuk wong, maju sini. Nah, silakan ini dia. Rupanya anak-anak muda nih yang banyak. Mungkin di sekolahan juga pernah mempelajari ini. Terus namanya yang binti siapa kakek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Maryam binti Imran, yang kedua Fatimah binti Rasulullah, yang ketiga Khadijah
wanita yang di dalam sejarah Islam diberi gelar Ummul Mukmin, ibu dari orang-orang mukmin. Pertama, Maryam binti Imran. Yang kedua, Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga, Fatimah Zahra, putri bungsu Rasulullah Muhammad, istri dari Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, Asia, bukan Aisyah ya, Asia, istri dari Raja Fir'aun. Nah, catat tadi Pak ya. Satu lagi, dengerin baik-baik, soalnya mau bocorkan. Nah, ibu bapak sekalian, ada yang cowok, dengerin baik-baik. Soalnya aku bocorkan, tapi siapa yang cepat berpikir angkat tangan. Jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun, Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim 1000 tahun, Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 700 tahun, Nabi Musa dengan Nabi Isa 1500 tahun, dan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun. Berapakah jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim? Nah, dengar sekali lagi, agak sedikit pelan ke. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim 1000 tahun. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 700 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Isa 1500 tahun. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun. Berapa jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa? Hafal tidak? 300. Berapa? Bukan 1700. Berapa? Oh, kita ulang. Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim 1000 tahun. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 700 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Isa 1500 tahun. Isa dengan Muhammad 600 tahun. Berapa jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa? Apa? Itu melatih kita kecepatan berpikir, Bang ya. Makanya setiap kali belajar itu jangan lupa ambil air wudhu. Kapan pun sholat sunnah, berdoa kepada Allah, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmuku, berikan kepahaman dan kekuatan ingatan kepadaku. Itulah doa. Nah, terakhir, ulang sekali lagi dengan soal yang sama, pertanyaan yang sama. Jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Nuh dengan Ibrahim 1000 tahun. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 700 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Isa 1500 tahun. Dan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun. Berapa jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa? Dari tadi. Berapa, Bu? Eh? 2400. Sampai. Berapa tadi jarak Nabi Musa? 300 tahun.
jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 700 tahun. Nah, 3 orang genapkan ya, genapkan 4 orang biar cukup 100. Siapa namanya? Ya. Aku ulang. Setelah pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya tidak dijelaskan di dalam materi tadi. Yang cepat angkat tangan. Siapa nama ayah dan ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayo ibu, kurang ada sudah sama dari ibu belajaran. Tuh, sini. Pin. Siapa namanya? Lama. Siapa? Ayo. Ayah dan ibu. Abdullah dan Aminah. Itulah siapa? Ayah Nabi Muhammad. Ayah Nabi Muhammad. Siti Aminah siapa? Ibu Nabi Muhammad. Ya, nah cukup ya. Kata saya. Nah, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam ini menjadi bagian dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa zurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana awzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa khilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta rabbana wansurna 'alal qawmil kafirin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja Bu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Mohon maaf kalau teman-teman di media terhitung 3 hari yang lalu Facebook saya telah saya tutup permalinannya, tidak ada lagi. Mudah-mudahan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.